Gorontalo tak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga oleh-oleh khas Gorontalo. Salah satunya, kue karawa yang lezat dan unik. Keunikannya tercipta dari proses pembuatannya yang memerlukan ketelatenan dan kesabaran dalam pembuatannya, menghasilkan kue kerawang yang spesial. Belajar dari pengalaman membuat kue kerawang bertahun-tahun, Ibu Leni Haras sosok di balik sukses UMKM Dahliago. Dengan produk untuk kue kerawang dan cemilan keripik pisang keju khas Gorontalo. Berkunjung ke Gorontalo belumlah lengkap rasanya kalau tidak membawa pulang buah tangan khas Gorontalo. Ada kain karawo dan juga kue karawo. Di era digital saat ini, mencari sesuatu sangatlah mudah. Tinggal klik, pasti dapat yang kita inginkan. Halo Sobat UMKM, ketemu lagi di UMKM Go Digital. UMKM Go Digital, UMKM berkualitas, UMKM naik kelas. Hari ini kita akan ke sini nih, salah satu tempat UMKM. Langsung aja yuk kita ke sana. Dari melihat, merintis, hingga sukses mendirikan UMKM, Dahliago tak semudah yang kita bayangkan. Pasang surut telah mewarnai perjalanan usaha mikro kecil menengah UMKM Dahliago. Leni Haras, owner UMKM Dahliago, mengisahkan awal ketertarikannya dengan kue karawo atau kerawang karena sering melihat tetangganya membuat kue kerawang. Ini Ibu tamunya. Ya, Ibu Alifa dari TVRI. Oh iya deh, mari kalau mau lihat silakan ke dalam tempat produksinya. Iya, baik. Mari Bu. Ini deh, alhamdulillah sertifikat-sertifikat yang sudah diperoleh oleh Dahliago. Wih, banyak ya Bu ya? Iya. Dahliago, salah satu UMKM yang konsisten mempertahankan kue karawo sebagai produk utamanya. Tidak hanya rasa, tetapi juga bahan-bahan yang digunakan tetap dipertahankan. Agar konsumen dapat merasakan kelezatan dan keunikan kue khas Gorontalo tetap sama. UMKM Dahliago berkomitmen menghasilkan oleh-oleh khas Gorontalo dengan menjaga kualitas proses produksi yang higienis sehingga aman dikonsumsi. Baik, Ibu Leni, tadi kan kita sudah lihat banyak sekali ya penghargaan yang sudah didapat. Berarti memang sepertinya sudah mulai dari lama ya Bu, katanya dari 1987 sudah mulai merintis ya Bu ya? Memang deh kalau pembuat kue itu dari tahun kemarin 1987 gitu dan sampai sekarang gitu. Kalau sudah merintis dari 1987, untuk Dahliago ini sendiri resmi menjadi UMKM sejak kapan Bu? Resmi menjadi UMKM yang dalam artinya itu sudah memiliki segala legalitas dalam segi halalnya apa semua itu dari 2017
12. Sejak 2012 berarti Iya, ya? 2012. Iya. Dari belum ada di Gorontalo itu saya sudah, Sudah ini mulai. sama dengan yang ada di Biau itu. Itu kan inspirasi saya itu saya membuat kue karao itu dari tetangga ya, Dek. Iya. Nah, itu. Dari tetangga itu awalnya itu cuma lihat-lihat. Tidak belajar langsung. Istilahnya itu cuma lihat-lihat gitu. Saya satu prinsip saya mau coba. Oh. Gitu. Akhirnya dari 1987 ya alhamdulillah sekarang berhasil deh. Dari 2012 dan juga kita ini keripik pisang keju dari 2012 itu cuma bikin satu pelatihan di alhamdulillah Ibu Sonya Yahya itu merupakan istilahnya itu jadi ibu bagi kita ya. Oh iya. Mereka itu yang sudah dari sebelum kita Ibu Sonya Yahya itu yang sudah merupakan tuor begitu bagi UMKM. Nah, itu saya pelatihan di tempatnya Ibu Sonya Yahya ini keripik pisang keju. Alhamdulillah menjadi bestsellernya dari Dahlia Go. Itu kue karao bersama keripik pisang keju. Yang merupakan juga bahan bakunya mudah kita peroleh. Kalau pisang kan daerah Gorontalo itu kan masih banyak. Betul. Iya. Pencapaian UMKM Dahlia Go saat ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan pihak perbankan yang terus memberikan bimbingan, pelatihan, dan bantuan sarana produksi hingga pemasaran. Dengan sarana produksi yang memadai, UMKM Dahlia Go mampu memproduksi setiap hari untuk memenuhi permintaan konsumen yang terus meningkat. Kalau untuk program pemerintah sendiri, Bu, apa saja yang sudah dibuat sehingga mengembangkan UMKM Dahlia Go ini, Bu? Itu alhamdulillah dalam segi bantuan itu dari pemerintah, yaitu kayak digital gitu. Kalau sekarang kan yang paling ini sekarang itu kan digital gitu. Produk kita bisa diketahui walaupun tidak kita ini secara digital. Kayak kita posting di Facebook, di Instagram, iya, betul. kayak di WA bisnis itu. Dari situ produk-produk kita bisa dikenal Secara digital, gitu. secara online. Baik. Kalau untuk program bantuan pemerintah itu sendiri, apakah Ibu harus membuat proposal dulu lalu ditujukan ke mana, Bu? Itu pun kita membuat satu proposal itu pemerintah juga melihat usaha kita ini sudah bagaimana gitu. Iya. Jangan kalau istilahnya cuma mau minta proposal bantuan tapi UMKM-nya tidak terlalu jalan. iya, usahanya tidak terlalu ini. Istilahnya kalau kayak kemarin itu nanti waktu dimonitorin dapat bantuan mereka produksi. Habis itu enggak ada lagi gitu. Oh iya, jadi itu juga usaha kita itu merupakan satu penilaian bagi mereka gitu. Alhamdulillah kalau saya dari segi keripik, iya. itu yang banyak paling mensupport itu Dinas Pertanian ya. Itu bahkan kemarin sudah mendapat rumah produksi langsung dari Pertanian Provinsi. Itu istilahnya satu paket rumah produksi bersama dengan peralatan. Sobat UMKM, keberhasilan UMKM Dahlia Go merintis usahanya dari kecil menjadi sukses seperti saat ini tidak terlepas dari kerja keras Ibu Leni, serta dedikasi beberapa orang pekerja yang setiap hari melakukan proses produksi. Pencapaian UMKM Dahlia Go saat ini membawa berkah tersendiri bagi Ibu Leni Aras. Produk sering diikutkan dalam pameran-pameran baik lokal maupun tingkat nasional. Ibu Leni Aras beberapa kali diminta menjadi instruktur pelatihan UMKM dari dinas terkait.
Tetap di UMKM Go Digital, UMKM berkualitas, UMKM naik kelas. Lalu kan sekarang ini Ibu banyak juga yang sudah mulai membuat usaha seperti kue karao ini. Ya. Bagaimana strategi pemasaran Ibu agar tetap eksis, Bu? Yang paling utama kita menjaga kualitas. Kualitas. Iya, itu yang paling utama, kualitas. Alhamdulillah kualitas saya dari awal membuat kue karao sampai sekarang tidak berubah-ubah. Itu dengan adanya kayak sekarang kan paling persaingan antara merek-merek bahan kan. Iya. Saya tidak mau, tetap bahan yang saya pakai dari Dari awal, awal. sampai sekarang gitu. Bahkan ada pelanggan lama juga deh, biasanya mereka mau rasa yang lain. Alhamdulillahnya tetap balik ke Dahlia lagi. Katanya tidak sama gitu. Mungkin kalau ini sama sih, tapi istilahnya beda tangan, beda rasa. Oh, betul. Iya. Walaupun bahannya sama, tapi cara pengolahannya kan beda. Dan satu Konsistensi itu ya, Bu, ya? satu intinya juga kita kan rezeki itu sudah ada yang atur. Betul. Gitu. Walaupun produk kita sama, jenisnya sama, tapi kan ada Allah yang sudah atur Iya. rezekinya kita masing-masing. Jadi kan sekarang ini sudah banyak juga rumah-rumah produksi lain yang juga membuat kue karao. Untuk Ibu sendiri melihat rumah-rumah produksi yang lain itu, bagaimana strategi Ibu untuk tetap eksistensi dalam penjualan kue karao dari Dahlia Go ini, Bu? Iya, banyak kan pembuat kue karao. Yang penting yang paling utama kita lihat kualitasnya. Yang utama bahan-bahannya. Kalau saya premium semua. Untuk UMKM lain kita jadikan sebagai mitra, bukan sebagai pesaing. Maksudnya kita mengajak mereka. Artinya apalagi dari pemula, masih pemula-pemula, ya kita beri semangat. Kita jangan jadikan mereka jadi pesaing kita. Kita menjadikan menjadi mitra. Mensupport. Iya, mensupport mereka gitu. Agar juga kue karao ini banyak dikenal ya, Bu? Iya, banyak dikenal. Konsumennya di Gorontalo saja. Iya. Istilahnya kalau saya itu kita membagi ilmu tidak merugikan bagi kita, Betul, Bu. Iya. betul, Bu. Iya. Insya Allah menjadi ini bagi kita di kemudian hari. Gitu. Berarti Ibu dari sejak awal membangun UMKM Dahlia Go ini sampai dengan sekarang konsistensi untuk produknya itu tetap sama ya? Iya. Sehingga juga merasa tidak terkalahkan atau mungkin justru tidak, iya. Baik. Kalau untuk pemasarannya sendiri, Bu, untuk Dahlia Go ini apakah menggunakan pemasaran secara digital juga, Bu? Secara digital kayak biasanya cuma kayak melalui Facebook atau IG atau itu WA bisnis. WA bisnis. Dan alhamdulillah di Gorontalo itu merupakan satu anjuran juga bagi pemerintah. Kayak tiap-tiap hotel itu dianjurkan produk-produk UMKM sudah dipajang di hotel-hotel yang ada di Gorontalo. Tapi alhamdulillah Dahlia Go itu di Aston sudah merupakan satu cemilan di kamar-kamar. Itu free untuk bagi siapa yang nginap di Hotel Aston. Dari mereka yang nginap dari luar daerah yang nginap di Hotel Aston. Jadi bisa tahu, Bu, ada produk ini. Betul. Oh, betul juga. Bahkan mereka sudah iya. pulang ke daerahnya, mereka tetap mencari. Iya, tetap langsung order gitu. Tadi kan pemasaran secara digital itu ada di Instagram dan juga Facebook. Jadi untuk sobat-sobat UMKM mungkin bisa langsung cek saja kalau ingin memesan secara online, langsung cek di bawah sini ada sosial medianya
Dahlia Go Ya. untuk memesan secara online. Kendala apa yang didapatkan, Bu, kalau yang Ibu alami secara pemesanan dari luar daerah? Nah, itu kendala saya itu untuk pengiriman, Dek. Kayak kue Karawa itu belum bisa dijamin pengirimannya itu bisa tidak hancur gitu. Itu kan kue kering, dia mudah itu. Itu pun kalau misalnya dijaga untuk para kurirnya, mungkin dia bisa. Bisa bertahan sampai iya, tempat tujuan? Iya, sampai tujuan. Biasanya kan masih di tempat pengiriman sini saja, barang kita sudah dilempar. Nah, itu masih kendala kita itu. Kalau keripik pisang keju masih bisa. Yang kendalanya itu kue Karawo. Kita belum terlalu ini untuk pengiriman. Kalau cuma dibawa atau ditenteng istilahnya, oke, aman. Oke, Bu, tahan sebentar. Bagi Sobat UMKM yang masih penasaran mengenai Dahlia Go, jangan kemana-mana, tetap di UMKM Go Digital, UMKM berkualitas, UMKM naik kelas. Sobat UMKM, kita masih bersama dengan Ibu Leni dan masih membahas soal Dahlia Go. Ya, kalau untuk plus minusnya nih, Bu, penjualan online dan juga secara langsung, bisa dijelaskan, Bu, apa saja kendalanya? Kalau di online tadi sudah dijelaskan kan tidak bisa pengiriman kue. Iya. Alhamdulillah kalau selama ini yang paling banyak itu offline. Itu pun kalau offline kan biasanya orang itu untuk oleh-oleh, artinya mereka bawa langsung. Nah, itu tanpa kendala kan, mereka tenteng itu ininya. Kalau offline itu kendalanya itu mudah pecah, mudah hancur itu online. Gitu. Secara online mudah hancur. Iya. Jadi Tapi walaupun begitu, Dek, tetap ada yang tetap suruh kirim online. Kayak kemarin itu 2 pengiriman sekaligus. jadi itu tetap dikirim, Bu, untuk Tetap kuenya? dikirim. Biasanya dia tidak hancur betul. Cuma Mungkin di permukaan. pengaturannya sudah tidak bagus. Gitu. Ya mungkin juga Iya. dia shaking atau Nah, itu bagaimana. saking mereka suka makan kue Karawo. Penasaran. Iya, tetap mereka order. Iya. Atau di mungkin juga memang online. sudah pernah makan kan? Iya, sebelumnya? memang sudah yang biasa makan kue Karawo dari Dahlia Go. Walaupun ini tetap disuruh kirim melalui online gitu. Kalau untuk pemesanannya sendiri lebih banyak melalui via apa, Bu? Instagram atau Facebook? Yang memesan Paling secara banyak online. ini WA bisnis. Oh, WA bisnis. Iya, gitu. Jadi melalui WA bisnis orang sering memaksa untuk Iya. kue Karawo ini bisa tidak untuk dikirim Iya, mungkin di iya, daerah benar. mereka. Ada juga kalau karyawan saya mau live sedang ada Karawo. Bikin Karawo. Itu banyak kan yang ini, itu masuk inbox. Dari situ mereka tanya-tanya. Di Facebook berarti? Iya, Facebook gitu. Baik. Kalau di Facebooknya ini sendiri kan ada Facebook langsung dari Ibu Leni. Iya. Berarti bisa melalui Ibu Leni langsung, bisa juga melalui Facebooknya Dahlia Go. Dahlia Go gitu. Saat ini untuk followersnya di Facebook Dahlia Go sudah berapa, Bu, untuk Kalau pengikutnya? Facebook itu sudah melebihi dari 5.000. Wow, banyak sekali berarti. Iya. Kalau IG tidak terlalu ini. Ya, mungkin juga penggunaan Facebook itu kan Iya, lebih banyak. saya di Facebook gitu. Baik, ya. Tadi kan Ibu sudah membahas soal cara pembuatan kue Karawo ini termotivasi dari sejak kecil kan melihat. Kalau boleh tahu background pendidikan Ibu ini seperti apa, Bu? Itulah yang menjadi ininya teman-teman saya. Sebenarnya saya itu lulusan SMK.
Lulusan SMK? Iya, SMK tapi jurusannya tata busana. Wah, kok jauh sekali Bu ya dari tata boga. Saya pikir SMK, oh berarti pasti Ibu ini jurusannya tata boga. Ya, itulah Justru tata busana yang ya? menjadi ininya teman-teman itu. Kok busana jadi tata boga? Iya, malah justru sukses lagi di... Iya, mungkin itu juga dari ininya kita, hobi, bakatnya kita. Kalau misalnya busana mungkin kemarin itu cuma ikut-ikutan lah gitu. Tapi yang sebenarnya Keahliannya keahlian justru itu di tata boga. tata boga. Gitu. Oh. Iya, kan dari tadi kita sudah menyebutkan soal Dahlia Go. Sedangkan Ibu sendiri namanya Ibu Leni. Dahlia Go ini sendiri Bu, untuk penamaannya bagaimana? Apa mungkin anaknya atau gimana Bu? Itulah yang menjadi ini dari anak saya. Kenapa nama usahanya tidak dikasih nama namanya anak saya gitu. Iya. Nah, ini dari berawal dari kita kelompok deh kemarin itu kan kita mulanya itu dari kelompok yang di sebelah sana itu namanya flamboyan. Oh, jadi Nama-nama bunga itu awalnya itu. Yang di lorong sebelah sini teman saya namanya teratai. Oh, jadi bunga dahlia. Iya. Oh. Ada yang namanya UKM Bougainville gitu. Berarti nama-nama bunga. Makanya saya ambil dahlia. Alhamdulillah ternyata dahlia ini membawa berkah. Membawa berkah, iya. Iya. Itu namanya menjadi Dahlia Go. Itu Dahlia Go. Itu dengan istilahnya kita kan UMKM harus punya hak begitu, hak cipta sendiri. Dari pengurusan pertama cuma dahlia, tetap tidak bisa. Oh, begitu. Berarti awalnya cuma dahlia, tidak ada Iya, gonya? tidak ada gonya. Saya tambah gonya. Itu gonya bisa diistilahkan Gorontalo, Gorontalo iya. dan Go internasional gitu. Wah, amin, amin, Ya, amin, amin. gitu. Insya Allah. Itu dari jadi singkatan dari dahlia. nama bunga itu Iya. justru membawa sejauh ini Iya, ya? tapi dek, ini dahlia ini punya arti loh. Oh iya, boleh tahu Bu apa artinya? Itu Dahlia. kemarin kita ikut lomba. Itu lomba gugus kendali mutu. Itu seprovinsi Gorontalo. Itu dahlia itu disiplin, ahli, handal, lincah, integritas dan antusias. Wih, keren sekali. Baik, Ibu mungkin bisa memberikan tips dan masukan untuk teman-teman UMKM yang ingin memulai usaha seperti Ibu. Yang utama kita itu punya kemauan. Itu yang paling utama. Kemauan dari diri kita sendiri, kita berusaha, berdoa pasti Allah kabulkan. Yang penting dek kita menjaga konsistennya dan kualitasnya yang paling dari suatu produk yang akan dijual. Iya. Oke, baik Sobat UMKM, jadi itu tadi tips dari Ibu Leni sebagai owner dari Dahlia Go. Untuk Sobat UMKM yang ingin memulai usaha dan ingin UMKM-nya sebesar Dahlia Go ini bisa mengikuti tips dan masukan dari Ibu Leni Haras. Ibu, terima kasih banyak sekali sudah sharing banyak dengan kami. Semoga Dahlia Go ini bisa go internasional, Amin. bisa terus maju, Amin. bisa sukses selalu Ibu dalam menjalankan usaha. Amin. Baik, Sobat UMKM, sampai di sini dulu untuk UMKM Go Digital. Sampai bertemu di UMKM Go Digital selanjutnya. UMKM Go Digital, UMKM berkualitas, UMKM naik kelas. Baik Ibu,